Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih, mata pelajaran fikih untuk kelas 8 ya. Adapun materinya yaitu sujud di luar sholat. Yang pertama adalah sujud syukur. Pengertian syukur yaitu syukur secara bahasa artinya adalah terima kasih. Bersyukur bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa dengan ucapan, perbuatan, ucapan atau perbuatan. Seseorang yang diberikan nikmat berupa kesehatan bisa mensyukurinya dengan cara menggunakan kesehatan tersebut untuk melakukan amal kebaikan. Seseorang yang ingin bersyukur karena sudah dianugerahi sepasang mata, maka ia sudah semestinya mensyukurinya dengan menggunakan mata tersebut melihat yang baik-baik. Gitu ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita jika kita mensyukurinya. Tapi Allah juga akan memberikan azab yang pedih kepada orang yang tidak mau bersyukur atau yang kufur nikmat, tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Kita punya mata, gunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik. Kita punya tangan, diberikan kesehatan. Banyaklah, bahkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak dapat terhitung. Coba kalian bayangkan saja, apabila lubang hidung kita ke atas, lalu hujan, banjir tuh hidung, ya. Untung lubang hidungnya ke bawah, jadi kalau hujan gak kebanjiran hidungnya, gitu ya. Maka luar biasa. Kita habis makan nih, syukur dengan ucapan ya. Habis makan kita baca alhamdulillah, ya. Bersyukur dengan lisan, baca alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan, kita gunakan anggota badan kita untuk melakukan kebaikan. Begitu ya, itu cara bersyukur. Nah, lalu sujud syukur. Nah, ini sujud syukur, yaitu sujud yang dikerjakan seseorang manakala memperoleh kenikmatan atau terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Nah, sujud syukur ini merupakan tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diterimanya. Jadi jika kita terhindar dari bahaya, ya, ada gempa misalkan,
yang lain mah rumahnya misalkan habis ya, roboh, kita mah enggak. Kita sunnah untuk melakukan sujud syukur. Terus lagi musim banjir, yang lain kena banjir, kita enggak. Kita sunnah melaksanakan sujud syukur. Lalu kita mendapatkan kenikmatan yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba kita ada yang ngasih kita uang misalkan 10 juta, tahu-tahu ya, kita padahal nggak tahu, tapi tiba-tiba ada orang yang ngasih uang. Kita sunnah untuk melakukan sujud syukur. Atau misalkan ada orang miskin ya, ada acara TV misalkan bedah rumah, sedangkan rumah kita ini sudah tidak layak pakai, tiba-tiba ada orang yang datang mau merenovasi rumah kita. Nah, maka orang yang memiliki rumah tersebut sunnah untuk melaksanakan sujud syukur. Hukum bersyukur dan sujud syukur. Hukum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib, kapanpun, dalam kondisi apapun, ya, kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya minimal kita setelah sholat ya, kita zikir kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil kita mengingat, alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu. Sebab apa? Sebab apapun yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Kita wajib ridho dengan takdir Allah meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Sementara itu hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud ya, yaitu sujud syukur, hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk dan bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Lalu yang ketiga, sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, karena terhindar dari mara bahaya, kesusahan yang besar. Jadi yang pertama karena mendapatkan nikmat ya, yang tak disangka-sangka. Yang kedua karena terhindar dari mara bahaya. Lalu yang keempat, cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan secara spontan. Artinya, ketika seseorang mendapatkan nikmat atau baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan, maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Meskipun boleh-boleh saja seseorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap ba'da sholat, atau kapanpun yang ia mau. Tetapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang yang baru saja mendapatkan kenikmatan yang spesial, kenikmatan yang tak disangka-sangka, kenikmatan yang luar biasa. Misalnya kita lulus ujian, lulus sekolah ya, kita habis itu sujud syukur, sunnah itu. Lalu misalkan lagi kita ikut lomba, lalu kita juara ya,
kita sunnah melakukan sujud syukur. Karena apa? Karena kenikmatan tersebut bisa jadi belum tentu kita mendapatkannya dalam 1 tahun sekali. Atau juga misalkan kita misalkan ya, saat kita berlayar di lautan misalkan nih, lalu kapalnya tenggelam, lalu kita selamat dari bencana tersebut, ya ada orang yang menolong, walaupun kita terapung-apung di lautan sampai 1 hari 2 hari, kita selamat, kita masih hidup. Setelah itu kita sunnah untuk melakukan sujud syukur. Nah, adapun cara melakukannya adalah dengan 1 kali sujud dan dilakukan di luar sholat, karena spontan saja. Saat itu kita mendapatkan nikmat yang spesial, kita terhindar dari bahaya yang besar, gitu ya. Kita spontan saja di situ melakukan sujud syukur, ya. Karena walaupun kita misalkan dalam keadaan tidak suci, ya, itu boleh kita melakukan sujud syukur. Adapun doa sujud syukur, ya, bacaan doanya yaitu Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu bacaan doanya. Nanti dihafalkan ya, ditulis lalu dihafalkan. Dan ada yang mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ya. Nah, itu doa sujud syukur ya. Nah, berikutnya yaitu beberapa peristiwa yang menyebabkan Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan sujud syukur. Yang pertama, Rasulullah SAW sujud syukur ketika menerima surat tentang masuk Islamnya Hamazan. Ya. Rasul langsung melakukan sujud syukur. Lalu yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq melakukan sujud syukur ketika mendengar kematian Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab? Yaitu orang yang mengaku nabi, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, ada orang yang mengaku nabi, padahal setelah kenabian Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ya, maka kalau ada orang yang mengaku nabi, ya, setelah Nabi Muhammad wafat, maka dia termasuk nabi palsu. Di Indonesia kemarin banyak ya, sempat banyak tuh Musadek ngaku-ngaku nabi palsu. Kalau mendengar kematian si Musadek nih, kalau dianya belum tobat, masih tetap mengaku dia sebagai nabi, kita sunnah. Kalau dia mati, kita sunnah melakukan sujud syukur. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu an sujud syukur ketika menemukan mayat Jatsudayah, ya.
yaitu di antara orang-orang Khawarij yang tewas terbunuh. Jadi orang-orang murtad ya, orang murtad, mayatnya Jatsudayah. Sayyidina Ali sujud syukur. Lalu Ka'ab bin Malik sujud syukur ketika mendengar berita bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Itu kan berita yang sangat menggembirakan ya. Begitu. Lalu yang ketujuh, hikmah sujud syukur yaitu memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua yaitu merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan hikmah yang ketiga adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Ya. Itu mengenai sujud syukur. Lalu yang kedua, sujud di luar sholat yang kedua adalah sujud tilawah. Tilawah menurut bacaan arti tilawah secara bahasa artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Berbeda dengan sujud syukur. Kalau sujud tilawah boleh dikerjakan di dalam maupun di luar sholat. Yang penting ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah, ya kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, ya. Sebagaimana hadis Nabi, Rasulullah membacakan Al-Quran untuk kami. Jika melalui ayat sajdah, beliau bertakbir lalu sujud dan kami pun ikut semua. Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Hakim. Syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, dan yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Ya. Lalu berikutnya, rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah sama dengan rukun sujud syukur, yaitu satu, niat dalam hati, ya. Tempatnya niat itu hati. Jadi niat itu dalam hati. Lalu yang kedua, takbiratul ihram. Jadi takbir ketika kita mau melaksanakan sujud tilawah, kita harus membaca takbiratul ihram. Lalu sujud. Lalu yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Lalu yang kelima, salam. Itu sujud tilawah ketika di luar sholat, ya. Lalu cara melaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah di saat sholat, yaitu jika mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, hendaklah sujud sekali, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib ikut imam. Artinya jika imam membaca ayat sajdah lalu imam sujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Jadi kalau dalam sholat berjamaah ya, imam lagi baca ayat sajdah, lalu imam tuh tidak sujud tilawah, kita nggak usah sujud tilawah, karena kita wajib mengikuti imam. Kalau imamnya sujud tilawah, kita juga wajib mengikuti untuk sujud tilawah, gitu ya. Sehabis sujud,
jangan salam. Kalau sedang dalam keadaan sholat, berdiri lagi, lanjutin lagi bacaannya. Begitu. Nah, lalu yang kedua, sujud tilawah di luar sholat. Kalau tadi kan sujud tilawah di saat sholat. Yang kedua, sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat dan takbir. Itu materi yang dapat Bapak sampaikan, ya. Oh ya, lupa. Adapun doa dalam melaksanakan sujud tilawah, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan dalam sujud tilawah. Keutamaan sujud tilawah yaitu terhindar dari gangguan setan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka setan menghindar dan menangis serta berkata, hai celakalah aku. Ia diperintah bersujud lalu sujud, maka untuknya surga. Sedangkan saya diperintah bersujud tetapi saya menolak, maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Muslim. Oh ya, luar biasa itu ya, jika kita melaksanakan sujud tilawah. Nah, adapun ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah, yaitu yang pertama akhir surat Al-A'raf, akhir surah Al-A'raf, lalu akhir surah Ar-Ra'du, ya. Yang kedua akhir surah Ar-Ra'du, yang ketiga akhir surah An-Nahl, lalu yang keempat akhir surah Al-Isra, lalu yang keenam akhir surah Al-Hajj, berikutnya akhir surah Al-Furqan, lalu akhir surah An-Naml, akhir surah As-Sajdah, akhir surah Shad, akhir surah Al-Fusilat, akhir surah An-Najm, akhir surah Al-Insyiqaq, akhir surah Al-A'laq. Ya, biasanya bacaannya sajadah ya dalam Al-Qur'an. Untuk persamaan dan perbedaannya sujud tilawah dengan sujud syukur ialah persamaannya nih, baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud saja. Jadi sujud tilawah, sujud syukur dilakukan satu kali sujudnya. Hukumnya sunnah, sama-sama sunnah. Adapun perbedaannya, sujud tilawah dapat dikerjakan di saat sholat maupun di luar sholat, sedangkan sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat. Tidak boleh melakukan sujud syukur di saat sedang sholat, ya. Nah, untuk tugasnya, yang pertama, tulis doa baca atau bacaan
sujud syukur dan sujud tilawah. Tugasnya tulis bacaan sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti untuk kehadiran dan pengiriman tugas bisa kalian kirim di link Google Classroom, Google Form yang nanti Bapak share ya untuk linknya. Bapak cukupkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.